tiga pasangan calon presiden kemarin. Menurut lo nih, kita bedah satu-satu ya. Anies, auranya gimana? Aura orang cerdas sih. Auranya orang cerdas. Iya. Yang kalaupun dia berbohong, tapi dia Bisa berkelitnya. mampu. Auranya Pak Ganjar itu, Sorry. lowbat sih auranya. Apa gara-gara sering nonton bokep kali? Jadi kita mau ngomongin tentang klinik yang sangat erat dengan politik. Kalau ini kok pakai batik? Justru. Oh, identitas ya? Biasanya Kenapa kita pakai peci? Iya, biasanya orang-orang yang kebatinan gitu pakainya begini. Tapi terima kasih loh ya buat yang nonton Iya. obrolan kita yang nggak jelas ini. Iya, kita ngalor ngidul aja sebenarnya. Asli, kita ngalor ngidul ternyata Lumayan juga. Lumayan juga penontonnya. Komennya ada yang bilang gue suruh pakai kaos kaki karena sikil gue jelek. Atau enggak suruh pakai sepatunya Hotman. Nah, coba tim editor nih, gue pakai sepatu Hotman ini. Gue pakai sepatu Hotman yang bling-bling katanya sama cincinnya. Sialan juga ya. Ente Anjir. peduli juga dengan komenan orang. Asli. Saya kalau ada yang komen suruh pakai hijab, saya nggak bakal ikutin. Ya enggak juga dong. Emang kita si itu yang datang ke pengajian itu. Jadi gini Mas Gilang. Hah? Ya apa itu yang pakai hijab? Ada. Udah Maco sekarang bukan tampilannya. circle kita. Bukan circle kita. Jadi gimana, Bang Deddy? Klinik ya, kita mau ngomongin Iya, temanya hari politik ini. Indonesia itu erat banget kaitannya dengan klinik gitu. Betul. Salah satu yang terakhir adalah ada kepercayaan bahwa ketika seseorang menerima tongkat punya Pangeran Diponegoro, maka dia ditakdirkan untuk memimpin Indonesia gitu. Tapi ternyata nggak jadi kan? Jadi, karena secara logika nggak aneh juga gitu. Pangeran Iyalah. Diponegoro aja kan bukan seorang raja kan. Betul, Dia udah. hanya pangeran dalam Betul. tanda kutip ya, hanya. Betul. Kok bisa-bisanya yang megang tongkatnya dia malah lebih tinggi jabatannya dari dia sendiri gitu. Nah, udah gitu kan yang megang itu rumahnya juga katanya kan ngambil dari joglonya itu ada apa? joglo kan, semacam joglo Kalau tidak gitu salah, kan. Gresik gitu. Apa joglo kan ya? Iya, benar itu. Joglonya Diponegoro atau apa gitu Kan katanya. ada seorang tokoh di Gresik sana yang konon katanya kalau punya untuk menjadi seorang Betul. pemimpin itu Harus punya bangunan Ya. itu kan di rumahnya dia sendiri kan. Ya kita sebut aja lah Pak Anies. Pak Anies ya. Yang Iya Pak Anies aja udah. Artinya Mohon gini, maaf nih Pak Anies. Artinya bukan berarti Pak Aniesnya Percaya. pecandu klinik atau Betul. apa ya. Cuman masyarakat kita memang begitu gitu. Iya, tapi lu tau nggak? Sosiologis Justru masyarakat itu kita lebih begitu. seneng. Masyarakat kita tuh lebih seneng soal kayak Lebih gitu seneng loh. dengan Bener klinik-klinik loh. gitu. Misalnya ketika mereka waktu itu kan ada kondisi darurat gitu kan. Betul. Mereka kampanye kondisi darurat. Mereka bilang kalau Pak Jokowi disebut dengan nama masa kecilnya, maka itu akan mempercepat penurunan beliau gitu. Betul. Yang at Karena- least namanya Mulyono itu Ya, kan. karena ketika bernama Mulyono, Pak Jokowi itu katanya sering sakit-sakitan. Ya, dan itu diayatkan nama Pak Jokowi. Ya, sehingga mereka akhirnya membuat diganti gitu kan menjadi Joko Widodo. Jadi orang-orang yang mengkampanyekan untuk memanggil nama masa kecilnya itu beranggapan kalau semua orang memanggil beliau dengan nama masa kecilnya, maka kejatuhan beliau akan lebih cepat gitu. Iya, iya. Kurang klinik apa lagi coba kita. Asli, kita tuh padahal udah di era yang mana udah serba modern gitu kan. Ya, betul. Pembayaran udah pakai cashless segala macam, tinggal pakai QR code segala macam. Tapi masih ada sebagian orang yang percaya sama. Bahkan Presiden Soekarno pun juga mengganti namanya karena hal itu kan. Di filmnya waktu itu. Wah, di filmnya kan iya. karena sering sakit-sakitan, terus di filmnya juga ceritanya bahwa bapaknya Soekarno harus tidur di bawah kolong tempat tidurnya gitu kan untuk melindungi anaknya supaya terhindar dari serangan-serangan yang tidak diinginkan gitu kan. Ya, Makanya memang, diganti Soekarno. Betul. Memang khusus untuk yang klinik-klinik di dalam bidang politik ini bukan hanya tingkat atas ya, tapi tingkat bawah pun seperti pemilihan kades itu sangat percaya dengan aroma ini gitu. Iya, Jadi betul. kalau misalnya di sebuah daerah gitu ya, kalau pemilihan kades gitu, malamnya itu semua tim sesnya itu Kumpul. begadang. Betul. Begadang. Mereka akan berkumpul untuk melihat namanya Dangyang. Dangyang itu apa? Dangyang itu kayak roh penjaga sebuah wilayah yang akan memilih si pemimpinnya yang akan datang gitu. Bentuknya perempuan kah? Atau Konon yang bapak-bapak? melihat itu kayak cahaya, kayak selendang cahaya gitu. Nanti Oke. dia menghinggapi orang yang terpilih itu.
Jadi kalau malam-malam gitu nanti ada beberapa orang yang, oh saya lihat nih di rumahnya sini gitu. Nah, Itu artinya apa kalau ada dangyangnya itu? kalau dangyangnya itu datang ke rumah si orang tersebut, itu kemungkinan Si kadesnya itu kan maksudnya iya, kan? calon kades itu, maka dialah yang Terpilih. yang direstui oleh leluhur. Betul. Sehingga akhirnya psikologi masyarakat pun ikut terpengaruh. Oh iya, dia nih yang direstui gitu. Cobloslah dia gitu. Itu di luar dari politik. Di luar dari logistik ya? di luar logistik dari politiknya ya. ngasih duit Betul. atau politik Sembako. uang, politik apa gitu. Iya, Tapi iya, iya. politik mistis ini masih ada gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat di 2014 ya, kita rewind lagi ingatan kita, itu ada namanya satu orang yang bisa konon menggandakan uang. Oh, itu udah banyak tuh. Yang begini kan, yang dari belakang. Iya. Siapa namanya Betul. Itu yang dari luar Daerah Pulau Jawa Timur waktu itu ya. Yang waktu itu sampai ada salah satu tokohnya yang bernama Marwah Daud Ibrahim kalau nggak salah. Beliau itu seorang dokter, tokoh besar gitu ya dari Provinsi Aceh. Tapi ikut juga terpengaruh dengan hal itu gitu. Betul, betul. Artinya kalau kita melihat bahwa mistis dalam bidang politik ini bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat bawah, tetapi emang udah yang Menengah ke atas. udah yang ke atas Iya. gitu. Nah, ini bicara klinik, kita keluar dikit dari konteks politik nih. Iya. Gua pernah merasakan klinik itu, Bang Deddy. Gimana Jadi tuh? ceritanya 2014 atau 2015, karena kan nyokap gua kan sempat sakit kan, TBC tulang. Itu di dokter udah pada nyerah. Akhirnya kita pergilah sekeluarga, termasuk nyokap gua kan, ke Sukabumi. alternatif ya? Oh, iya. Ke alternatif, karena di situ dipercaya, konon katanya dipercaya kliniknya itu berbau Islam lah. Dia punya pesantren juga di sana. Betul. Dan si tanda kutip dukunnya ini, kiainya ini, udah mati suri itu 3 kali. Wis, Gitu kan? berseri dia mati. Makanya dia cerita ketika sudah selesai pengobatan, Bu, ibu percaya nggak? Saya pernah mati suri 3 kali. Gitu. Ini yang ketiganya saya hidup. Kaget. Oh. Kaget kan gua. Dan pengobatannya lo tahu pakai gunting. Gunting, kita mau gunting kertas. Kalau dokter kan steril ya. Iya, betul. Obat biusnya pakai parfum, Bang. Demi Tuhan gua nggak bohong. Itu gua percaya. Tapi sembuh nggak? Sembuh. Sembuh. Lo secara logika itu nggak masuk akal kan? Betul. Harusnya. Tapi ketika abis dibedah, nyokap gua tulang belakangnya dibedah, itu pakai parfum. Salah satu parfum lah ada di supermarket ada Mungkin gitu parfumnya kan. mengandung alkohol, makanya Mungkin, makanya langsung ada obat biusnya kan. agak- Terus kata si Pak Kiainya, Mas mau lihat nggak cara bedahnya? Pakai pisau buat potong mangga sama itu gunting. beneran dibedah. Beneran dibedah, dan ternyata kayak reak dan lendir Oh iya, lendir. kotor ijo banget. Itu Baunya. ada di situ. Baunya. Abis itu percaya nggak percaya, nyokap gue bisa jalan. Itu cerita pengalaman pribadi gua. Nah, kalau lu balik lagi kita ke politik, klinik, lu kan dari Brebes ya. Secara pribadi gua adalah orang yang dilahirkan sangat dekat dengan klinik karena nenek gua di sana itu ketika beliau masih hidup itu dipercaya sebagai orang yang bisa menyembuhkan. Jadi gue waktu kelas 4 SD, Macam Ponari lah ya. kelas 5 SD, Macam gitu, Ponari. SD lah, itu sering melihat praktek nenek gue untuk menyembuhkan orang gitu. Pakai apa? Apakah sama dengan kiai yang nyembuhkan nyokap gua? Enggak, dia lebih sederhana. Pakai Dia apa? lebih sederhana, dia cuma pakai apa kalau bahasa sananya kanjut kundang itu apa namanya? Aduh, apalagi kancut kundang, lo tau nggak kancut kundang? Dia Lucu banget dia kancut, kantong. kancut meong gua tau ya. Kancut meong, kancut kundang apa? Kancut atau kancut? Kanjut. Oh, kanjut. Kanjut oke. itu kan kalau Aduh, Brebes. bahasa apa namanya? Bahasa joroknya itu ini apa sih, kayak Kotoran. apa namanya? Kayak testis lah, testis binatang itu kan kanjut tuh. Iya, kayak iya. gitu. Jadi dia kayak kain lah. Iya, iya. Kain gitu, bentuknya kayak gitu, tapi di dalamnya itu banyak apa batu-batu yang Betul. konon bertuah lah. Betul. Gue melihat apa namanya, kayak misalnya nih ada pasien datang, misalnya saya ini anak gue sakit gini gitu, nanti sama apa nenek gue gitu Dibalurin. baca gitu, nanti dia di sini gitu, terus dia nanti bacain, sawah kamu ada ininya ya, ada mata airnya ya di sebelah sini ya, dekat batu ini ya. Sampai tahu dia. Iya tahu ya. Dia nggak ngecek Google Maps. Nggak ada waktu itu.
sampai tahu deh. Neneknya visioner Terus ya. Udah kamu ada di situ Google nancepin Maps. ini ya, nancepin apa namanya, batang. Iya, buat ngelindungin kan ibaratnya. Iya, kalau di kampung itu kalau misalnya di musim-musim apa namanya tanam Panen. padi itu, Betul. di apa namanya pematang padi itu dia Iya, tancepin apa namanya Ya kayak tiang kecil bambu-bambu itu kan. bambu kecil Betul. untuk apa namanya sebagai apa tanaman kacang itu merambat gitu. Nah, kamu nancepin tuh di situ. Di situ ada tempat ini lalu apalah gitu. Kamu cabut ya besok gitu. Nanti cabut tuh. Terus Besoknya lagi pulang sembuh gitu. itu berapa banyak waktu itu nenek lo Sering sih, pengobatan? gua Nggak, sering maksudnya banget. sehari itu berapa pasien waktu Dia itu? sebenarnya tidak buka praktek ya, cuman ya dari Yang tahu-tahu aja. Ya, yang tahu-tahu aja. Ya, TTA, ya TTA aja. Yang tahu-tahu aja. Oh, berarti lu sangat-sangat dekat ya? Sangat dekat. Karena lu dari Brebes kan kalau nggak salah ya? Ya bukan karena daerahnya Brebes sih, cuman kebetulan aja nenek apa sih jalur keluarga gue pasti ada tuh orang yang Betul. jalannya jadi dukun gitu. Betul, betul. Tapi gini ya, gue waktu itu sekarang setelah besar gitu mencoba melogikakan itu gitu. Bahwa waktu itu kenapa nenek gue bisa tahu persis tempat itu gitu. Karena zaman dulu kan penduduk di kampung gue itu sedikit gitu. Sehingga lu tahu gitu. Misalnya Mas tata bilang, letaknya. oh sawahnya di sini kan tahu kita Betul. semua. Apalagi zaman dulu apa namanya ketika menggarap kebun itu ada istilahnya gotong royong gitu. Jadi pada masa-masa tertentu itu misalnya Mas Gilang bantu saya di kebun saya gitu. Nanti Mas Gilang nanam, saya yang bantu Mas Gilang gitu. Jadi Iya. gue mikir mungkin itu ya kali ya. Itu logikanya ya. Ya itu logikanya ya. Logika Meskipun banyak positifnya, orang yang betul. menganggap ya lu terlalu logis lah. Karena kadang-kadang aneh-aneh juga sih, kayak misalnya kok nenek gue tahu dia habis jalan dari kemana gitu kan. Lu pernah nanya itu? Ya ada beberapa apa Kali. ya? Ada beberapa pasien yang dalam tanda kutip kalau bahasa ininya habis papasan sama Nenek lo? bukan sama makhluk halus sehingga anaknya sakit gitu. Oh, kamu kemarin pergi ya ke sini ya gitu kan. Terus kamu lewat jalan ini ya? Iya. Itu di situ ada ini kamu papasan di situ ya. Kamu papasan tuh di situ. Makanya anak kamu begini gitu. Nanti ini sama nenek gue dikasih minum gitu. Terus dikasih apa namanya? Petunjuk untuk melakukan apa gitu. Udah besoknya sembuh gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi secara apa namanya? Secara lingkungan gue lumayan Udah ada di situ. dengan perkelanikan Iya, ya. Meskipun perkelanikan. secara politik apa namanya? Apakah nenek gue dipakai orang politik? Gue nggak pernah ini sih. Nggak pernah dapat ceritanya Nggak ya? pernah menyaksikan langsung, nggak pernah. Oke. Tapi ngomongin soal dukun, tadi gue baca salah satu artikel kan sebelum kita syuting hari ini, itu ada satu namanya Ki Kusumo di Bekasi. Wih. Itu dia mengakui kalau Daerah mana tuh Bekasinya? Bekasi kota Bekasi Deket dong rumah gue nih. dekat. Harus kita datangi. Jadi menurut dia, kenapa dia datang ke Ki Kusumo yang notabene ahli spiritual lah kita Ya, sebutnya betul, gitu betul. kan, supaya aura wajahnya dia saat datang ke dapilnya, masyarakat tuh bisa ngeliat, Senang. wah, Oh iya. ini menunjukkan wakil kita nih nanti di DPR ataupun DPRD begitu, dan Ya, dan banyak betul, betul. juga nggak hanya kalau artis kan kita udah banyak tahu lah ya, Betul. masalah klinik segala macam artis, tapi kan caleg ini dia memang mengakui, ntar gue share ke ini deh biar ditampilin gitu kan, Ki Kusumo emang Iya. dia mengakui itu sebelum pencoblosan, sebelum tanggal 14 Februari, dan dia mengakui banyak yang datang ke dia. Terus ada ruangan khusus untuk mentreatment antara si Ki Kusumo sama si caleg ini. Iya. Gue bilang, wah, ini lebih Tapi gede memang daripada masalah aura itu mau tidak mau kita akan akan merasakan sih. Iya. Terlepas lu percaya atau tidak ya. Iya. Kayak misalnya beberapa artikel kan sekarang sering lihat tuh riset membuktikan potongan wajah yang demikian adalah orang kaya gitu. Betul. Kan itu kan berdasarkan riset ya. Iya. Bahwa ketika misalnya ada wajah-wajah tertentu yang ditampilkan ke orang-orang, kemudian disuruh milih, menurut lo yang kaya yang mana, yang miskin yang mana gitu. Dan hampir sekian persen itu akurat gitu ya. Terus itu dari mana ya? Dia ngambil kuesionernya. Itu ada di luar negeri malah. Di luar negeri. Gua baca di beberapa situs luar negeri itu yang ada mahasiswa di mana gitu, daerah mana di luar negeri sana dikasih muka-muka tertentu gitu. Menurut kalian mana yang orang kaya gitu? Mereka coret pilih tuh. Dan itu emang
Kira berapa persen gitu, akurat itu. Oh ya? Risetnya? Iya, artinya memang ada aura tertentu yang menunjukkan bahwa oh ini memang orang akan menyukai gitu kan, terlepas dia memakai jasa si Kikusumo atau siapapun itu. Betul, betul. Dan pernah gue merasakan itu ketika memilih calon di sebuah desa lah, di sebuah desa di daerah. Cakades lah ya. Iya. Di 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ada tuh dikasih sama teman-teman gitu kan, di grup gitu. Ini calon yang di desa ini nih. Terus kita suruh milih-milih. Oh, menurut gue yang ini nih gitu. Kenapa? Auranya beda gitu. Dan ternyata menang gitu. Iya, kenapa ya? Nah, ya itulah, aura itu ternyata memang mungkin ada gitu. Betul. Terlepas nah, dari tolong dong teman-teman netizen yang kita berdua nih auranya seperti apa nih menurut kalian? Aura-auran kayaknya. Apakah akan jadi orang kaya? Jadi kalau ngomongin aura memang ya banyaklah orang yang punya penampilan aura bagus gitu. Iya. Dan mereka memang benar jadi tokoh, entah karena memang dia terahnya darah biru atau apa gitu ya. Meskipun ada beberapa orang juga yang auranya jelek banget, tapi dia jadi tokoh besar juga gitu. Karena memang susah ngebaca indikatornya mengenai aura tuh. Iya, karena kita kan tidak punya indikator indikator yang ada patternnya kan, ya, ada pakemnya tuh apa aura itu kayak selera kali ya. Kayaknya. Kayak misalnya kita berselera dengan tipe muka yang bersih, yang apa gitu. Tapi ada juga orang yang sukanya yang lebih ke hitam manis atau apa. Iya, kayak contohnya Bang Bahlil gitu kan, auranya hitam manis tapi tapi bisa menggebrak. Asli perpolitikan Indonesia, dia bilang kan dari timur gitu kan, membawa khas timur. Ya memang sih orang timur. Kayaknya setelah Pak JK mungkin beliau ya, tokoh timur yang yang ada di kancah perpolitikan paling tinggi ya, gitu lah ya, top of mind atau top levelnya kayak gitu kan. Sebuah partai ya. Betul, dan mungkin pertama dari Papua. Bisa jadi. Kayaknya belum pernah ada sih yang bisa jadi. Belum ada sih kayaknya. Belum ada. Ya kalaupun ada paling ketua DPD atau ketua ketua bidang atau apa kan kita nggak tahu kan. Kan ini sebagai sebuah ketua partai nasional itu kayaknya baru Bang Bahlil. Tapi bukan berarti kita menuduh Bang Bahlil. Bukan, ampun. Memakai klinik kan. Bang Bahlil. Kita cuma membandingkan bahwa mungkin perauraan ini adalah selera lah ya. Betul. Makanya tadi kan gue bilang kan, bukan maksudnya menghina Bang Bahlil auranya seperti apa, tapi memang orang timur itu auranya memang nggak bisa dibohongin. Contoh Glenn Fredly. Oh, itu gila. Ya kan, terus siapa lagi? Andre Hehanussa. Edo Kondologi. Terus yang yang suka traveling Papua naik mobil 4x4 itu. Siapa? Ari Sihasale. Ari Sihasale itu orang timur juga? Timur dia kan. Dia kan dia punya dokumenter keliling-keliling Papua kan sama si istrinya itu ya. Iya, dia bikin Alenia Picture. Itu kan memang nggak Danis kalau nggak salah dulu filmnya. Betul. Dan emang nggak bisa dibohongin kalau aura timur. Betul sih, kalau aura timur itu gue kalau melihat mereka itu kayaknya pinter-pinter gitu. Iya. Kayak beberapa komika kayak misalnya Mamat, Bang Mamat gitu. Betul, Bang Abdur. Ya gila, kok mereka pinter banget gitu ya. Iya, padahal kalau secara pikir secara logis kan ya, logis pendidikan mereka kan jauh banget. Mereka aksesnya tidak segampang orang-orang kita gitu. Iya, di Jawa kan. Iya, tapi yang gua salut dari mereka adalah ketika mereka cerita di berbagai kegiatan, mereka punya daya juang untuk menempuh pendidikannya. Betul, dan berisi apa yang diomongin. Meskipun dalam tanda kutip mereka membungkus itu melalui canda ya. Betul. Tapi luar biasa sih. Betul, kayak waktu gua lihat di podcastnya dia yang di Kax Production itu kan si Mari Kemari sama Kak Ari Kriting kan ada Abdur Rasyad tuh. Diundanglah sama si tamunya itu waktu itu Yasir Nenek Ama. Itu presenter Kompas TV dan dia mengakui. Oh iya betul. Dan dia mengakui Abdur ini pinter sejak SMP. Sejak SMP sampai SMA ranking 1. Itu artinya kan Biskit apa namanya? Gue lupa. Apa dia waktu pokoknya cari aja tim editor Pokoknya tim editor 1, sepatu gua harus kayak Hotman Paris. Ini cincin harus dipasang sama Abdul Arsyad tuh cari. Perkelinikan di politik ini sebenarnya mungkin sudah ada di kita sejak Bung Karno lah. Sejak Bung Karno misalnya ada salah satu mitos bahwa pakai peci Bung Karno itu ketika ketinggalan di salah satu meja di markas besar PBB di New York itu nggak ada bisa yang ngangkat. Nggak ada bisa yang ngangkat. Itu auranya Bung Karno tuh nggak ada yang ngalahin loh. Makanya sampai sekarang loh. Nggak bisa ngangkat itu gimana ceritanya? Gua nggak tahu itu. Apa nggak ada berani yang ngangkat itu? Ya nggak ngerti. Tapi kemudian tongkat komandonya. Betul, yang selalu
sebelah kanan kirinya Ya, dia kan, betul. tangan kirinya dia gitu kan. Itu juga menjadi barang buruan para kolektor kebatinan tuh. Betul, dan Che Guevara juga kan mengakui dia Che kan. Guevara, ya. Guevara itu, Bang Karno, your president is the best. Iya, Karena dari aura ya. Nah, balik lagi ke politik, kita lihat lah 3 pasangan calon presiden kemarin. Menurut lo nih, kita bedah satu-satu ya. Anies, auranya gimana? Auranya aura orang cerdas sih. Auranya orang cerdas. Iya, nggak bisa dibohongin. Aura orang cerdas yang kalaupun dia berbohong tapi dia Bisa berkelitnya. mampu apa ya? Ngebelokin ya? Mampu mengemas itu dengan sangat baik. Betul, gitu. packagingnya bagus tuh Iya. dia. Kalau auranya Pak Prabowo emang aura yang orang yang tegas ya. Iya, iya Dan menurut kelihatan. gue dia untuk yang terakhir kali pemilihan ini sangat bagus sih, dia mampu meredam emosi segala macam. Jadi Iya. lebih inilah. Ya mungkin di timnya Pak Prabowo sekarang lebih Gen Z semua kan, Iya. rata-rata kan. Auranya Pak Ganjar itu Sorry. lowbat sih auranya. Lobet. Tapi gue ngomongin Pak Ganjar ya, mertua gue tuh Ganjarian. Ganjar Karena kan banget dia Purworejo kan. Ini, wah gue harus Pak Ganjar nih. Tapi ketika sama Pak Mahfud, sorry itu saya, kok Pak Jadi, Mahfud iya. sih jadi lobet 16%. Jadi gue pernah apa karena aura Pak Mahfud? mungkin terlalu ini dia terlalu profesor gitu kan, terlalu Mungkin. teoritis gitu. Tapi kan Anies profesor juga Pak. Doktor juga kan dia. Belum profesor dia, baru dokter kalau ini. Baru dokter, tapi kan dia rektor juga kan, sama kayak Mahfud juga kan. Seenggaknya latar belakang beliau berdua adalah pendidikan kan. Iya sih. Tapi ya balik lagi, Nadi lo bilang Anies tuh ketika dia berbohong, dia bisa mengemasnya tuh secara Dianggap berbohong. jadi masyarakat nggak tahu kalau dia lagi bohong Iya, gitu kan. Tukang ngecap aja, kalau kata anak-anak Gen Z tuh ngecap aja. Jadi ini ada kalau untuk khusus Ganjar itu ada 2 persepsi yang gue dapat dari beberapa orang. Yang pertama adalah seorang bisnismen yang dia dari Jakarta Utara lah waktu itu. Ketika pilihannya jatuh ke Pak Mahfud, dia agak kecewa karena bagi dia prioritasnya nanti tidak mungkin ke bisnis gitu. Oke. Karena 2 orang ini adalah 2 orang yang tidak punya latar berbeda. belakang bisnis gitu Betul, kan. betul. Itu yang membuat mungkin pemilih-pemilih itu akhirnya berpaling ya. Yang kedua, ketika gue ke daerah Jawa gitu, pulang kampung gitu, di awal-awal auranya keren banget. Iya kan? Keren banget Pak Dari Ganjar 3 ini. pasangan calon ini Ganjar kan Iya, yang menurut bercahaya gitu. Betul. Cuman ada suatu fase di titik ketika dia berjenggot itu. Iya, Berjenggot itu. Nah itu kata teman-teman yang di daerah sana ya, terutama yang beberapa orang yang bisa melihat lah, aduh ya berat gitu. Langsung angkat tangan. Gue inget Berat banget nih, itu di Pak bulan Ganjar. Agustus itu. Oh, sebelum pencoblosan ya? Jauh sebelum pencoblosan. Iya, iya, Pencoblosan 2023. Februari kan. Iya, Di betul. bulan Agustus itu beberapa toko di tempat gua gitu yang gua ajak ngobrol, gimana Pak ini kok auranya jadi begini? Iya nih, berat. Apa gara-gara sering nonton bokep kali jadi orangnya? Dia terlalu jujur sih. Padahal nonton mungkin- bokepnya di Deddy Corbuzier. Iya, padahal mungkin semua orang ya. Iya, semua nonton bokep. Iya, nonton ya. Nggak Cuman ada kan ya. nggak usah dibilang-bilang juga. Asli, itu Pak Ganjar tuh terlalu jujur, makanya lobet. Sampai lobet nonton bokep. Orang sampai kita itu lobet. nggak bisa menerima orang jujur, orang terlalu jujur lah ya. Kalau orang jujur kan mereka nerima lah dengan senang hati, tapi kalau terlalu jujur sampai mengungkap hal-hal pribadi itu kayaknya orang-orang kita masih belum Iya, mau gitu. iya. Dan terlepas dari aura atau klinik, memang kan Pak Prabowo emang backgroundnya emang ada bisnismen kan, sebagai bisnismen juga kan. Bisnismen ya, mereka dia Karena kan turunannya dia kan memang Pegawai dari ekonomi, keuangan bro. kan, Pegawai iya. ekonomi, Betul. Sumitro Joyo Hadikusumo. Siapa Terus yang nggak kenal kakaknya beliau? Hashim, adiknya dia Joyo Hadikusumo punya perusahaan juga Wih. gitu kan. Terus didukung lagi sama calon wakil presidennya waktu itu Mas Gibran yang nanti tanggal 20 Oktober itu bakal dilantik gitu kan. Dia punya bisnis jualan pisang. Oh bukan dong. Catering. Itu yang pisang mah yang itu. numpang temennya ke Amerika. Iya. Kaisar. Iya, katanya kita kalau dukung dia dikasih private jet. Coba Mas Kaisang, tolong komentarnya dong. Mas Kaisang, kita mau nyobain. Nah, kayak Juragan 99 juga Gitu ya? punya private jet ternyata nyewa. Oh gitu. Nggak apa-apa lah. Kita juga nyewa kamera. Betul. Nanti kita Tenang, nyewa private bukan jet. cuma anak presiden yang nyewa, kita juga nyewa kamera, kita nyewa. Studio kita nyewa. Iya. Perklinikan ini memang menarik ya, kayak salah satu hal yang dari Presiden Soekarno itu yang masih sekarang diburu oleh para penggemarnya itu
adalah harta Soekarno. Apa? Harta Soekarno, harta karun Soekarno. Oke. Yang konon ada di sebuah bank di Swiss gitu. Nah ini sisa-sisa klinik zaman dulu yang sampai sekarang masih tetap ada yang percaya, bro. Di Swiss? Konon katanya. Oke. Konon katanya. Oh, ada bisa. pernah gue waktu masih 2000-an lah. Ada orang yang ngasih ke gue sebuah foto cek dari bank Swiss. Katanya itu adalah salah satu harta Soekarno yang bisa dicairkan sehingga bisa menjadi pemilik cek itu. Pemilik cek itu berarti keluarganya Soekarno? Bukan, orang biasa. Oh ya? Jadi orang biasa itu mereka berhimpun dalam sebuah organisasi untuk mencairkan harta Soekarno ini. Kononnya organisasinya apa itu, Bang Det? Dulu sih namanya Amalila sih. Amalila? Amalila. Oke. Iya. Di kampung gua banyak yang kena, bro. Sampai jual harta segala macam. Itu investasi bodong? Investasi bodong sebenarnya. jadi dia ngasih cek gitu kan. Mas bro, ini asli nggak menurut lu gitu kan? Saya bilang saya nggak bisa Tahu. Saya bisa tahu ini asli atau tidak. Cuman setahu saya itu ada perwakilan banknya nih di Sudirman. Saya bilang kalau mau ayo kita ke sana gitu. Tapi nggak ke sana juga. Oke, Soekarno memang nggak bisa dibohongin sih. Perklinikan itu kan salah satunya yang menjadi legenda gitu di kalangan politikus saat ini di politik Indonesia adalah kalau pergi ke Kediri lengser gitu. Iya, Konon Soeharto apa Soekarno gitu ya, itu pergi ke Kediri lengser gitu. Iya. Terakhir kali konon ada seorang dirjen di sebuah kementerian meresmikan apa namanya bandar di Kediri, pulang-pulang kena kasus gitu. Oh, berarti ini lembaga entah atau ini emang kementerian punya beneran terbukti atau mitosnya itu ya? emang cocok logi gitu kan? Iya. Itu kan emang Iya, tapi gua juga sempat mendengar hal itu sih. Bahkan dia kan baru kali ini kan dia punya bandara kan. Betul. Kediri itu kan Iya. Kediri itu kan punya bandara baru-baru ini. Betul. Disupport sama salah satu perusahaan BUMN, rokok perusahaan gitu kan. Jarum lah kita Dan itu sebut. kan gue inget banget itu perusahaan itu ngomong itu sekitar kalau nggak salah ya 2017 atau 2008 sebelum Covid lah. Dia memang punya rencana untuk di Kediri. Tapi kata dia letak geografisnya yang nggak memungkinkan, makanya ke hold tuh. Terus ditambah lagi Covid kan, ditambah Covid. Iya. Jadinya ya udah, ya bener sih kalau kita cocokologi ya betul. sama. Karena kan biasanya bandar itu diresmikan minimal oleh gubernur kan. Betul. Minimal gubernur, presiden atau menteri gitu Ya, kan. tapi kemarin Ternyata yang ini Kediri cuma dirjen. presiden ya? Dirjen ya? Dirjen doang. Nggak ada menterinya juga Terus ya? satu lagi yang dianggap klinik itu adalah ketika ada Kendi Nusantara itu yang Betul, mengambil itu 34 air ya. Provinsi. Dari mata air Iya. dari 34 provinsi. Betul, dan masing-masing gubernur kalau nggak salah waktu itu menjelaskan kan Iya. filosofinya air misalkan Jakarta tuh apa. Iya. Emang di Air, Jakarta ada tempat suci airnya? ada kali di Priok. Kalau yang tempat lain gue masih percaya. Jakarta di mana nih tempat Gue sucinya? nggak tahu sumurnya di mana Jakarta. Tahu gue sumur yang ada di Jakarta zamannya Bang Ben. Air aja. Sidul, zamannya film Sidul gue ngeliat tuh si Atun kecebur sumur tuh ada tuh. Itu air tuh. Itu air Jakarta tuh. Itu air Jakarta. Makanya teman-teman yang sekarang mungkin masih Percaya. percaya dan hampir sebagian orang percaya dengan perklinikan ya nikmati aja gitu. Iya, dan gue Bukan larangan lah. Iya, dan gue salah satu orang yang tanda kutip nggak percaya. Tanda kutip gue nggak percaya soal klinik. Gue sih nggak percaya soal klinik, tapi gue takut hantu. Sama ya? Sama. Berarti Gua kita kayak di filmnya Ateis. Dulu ada sebuah film namanya Ateis. cari aja editor. Dia adaptasi novel dari Ahdiat Kartamiharja kalau Tapi nggak lu udah salah. pernah lihat hantu belum? Sepanjang hidup lu? Belum lah. Gue udah ngeliat bentuknya anak kecil turun dari tangga, serem banget sumpah. Tuhan itu baik sama gue nggak pernah diperlihatkan oleh hantu. Gue seumur hidup gue ngeliat Karena mungkin hantu takut sama gue. gue seumur hidup banget. Posisinya lagi kayak begini. Ada gitu. Ada tiba-tiba menyerupai anak kecil umur 3-4 tahun lah. Rumah teman gue lagi dibangun kan. Posisinya persis lagi kayak gini. Lu pemilik rumahnya teman gue kan. Terus tiba-tiba tuh anak keluar. Belakang tempat kita syuting kan ada kamar mandi itu. Keluar itu turun tangga. Jadi kan gue tadi cerita ya, gue itu adalah orang yang hidup dekat dengan lingkungan klinik gitu ya. Tapi seumur umur, cuman mungkin di antara keluarga gue doang sih yang nggak pernah melihat hal-hal begitu. Gue sekali. Gue makanya gue Gue orang suci kali ya, takut lebih tepatnya hantu sama lo. gitu ya. Iya, Pak Ganjar aja lo prediksi auranya Oh, jeblok. sejak Agustus Pak Ganjar. Saya sudah prediksi Anda sejak Agustus tidak menang. Anda harus menghubungi saya.
bagi Pak Ganjar boleh DM Bang Deddy gitu Tapi kan. kalau sekarang ditanya, saya nggak tahu Pak. Aduh. Oke, sekian podcast kita hari ini ngomongin Politik yang politik klinik. klinik di Indonesia apa aja, mulai dari zamannya Soekarno, terus Habibie, semua Gus tingkatan Dur, ada semua adalah baik dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah yang Nah, sekarang kan pilkada serentak ya. Betul. Nanti kita bahas pilkada serentak. Pilkada serentak kalau teman-teman ada nemuin calon apa namanya calon Caleg. Calon kepala daerah. gubernur, Gubernur, wali kota, bupati. calon bupati pergi ke sebuah daerah yang angker atau pergi ke seseorang yang dianggap dipercaya Bisa. oke, itu berarti main klinik. betul. Pilihlah dia. Dah. Pilih lagi.